Kalau di dalam konsep kita itu kan ada namanya kuwah, ada namanya qimah, ya. Jadi kuwah itu motivasinya. Jadi motivasi yang mendorong kita untuk melakukan tadi itu ya karena Allah. Gitu. Jadi bahwa kita tahu aspek-aspek yang sifatnya materi ya seperti tadi itu, apalagi kalau sudah bicara bisnis itu kan pasti qimahnya madiyah. Gitu. Qimahnya madiyah. Nah memang kadang-kadang, jadi kadang-kadang itu karena tidak jelas antara kuwah dan qimah tadi itu, ya bisa bergeser. Itu bisa bergeser. Jadi motivasi itu dilakukan karena Allah. Nah ketika motivasi itu dilakukan karena Allah, dan faktanya memang tidak mungkin ketika dilakukan karena Allah, lalu kemudian qimahnya itu juga ya sudah, qimahnya itu ya qimah ruhiyah misalnya gitu. Padahal ini kan qimahnya qimah madiyah. Gitu. Itu dalam kasus seperti tadi, sebenarnya pemahaman dari para pihak yang terlibat di situ, itu yang nanti akan menentukan apakah ini nanti akan bisa bertahan atau tidak. Jadi jangan sampai bergeser. Gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadikan sandaran dari amal tadi itu karena Allah, kemudian ada ikhtiarnya, ya, dalam hal ini bisnis. Ya. Nah, ketika bisnis tadi itu sebagai uslub dan wasilah, ya uslub itu terkait dengan perbuatan, wasilah itu terkait dengan materinya, ya. Nah, ketika itu bisa dimanfaatkan dan kemudian iktimatnya, hatinya, semuanya itu bersih, maka itu insya Allah kalau nanti bisa dijaga dan kesadaran bahwa ini memang bukan menjadi tujuan, tapi menjadi wasilah, menjadi uslub. Maka dalam bisnis itu kan kadang-kadang ada potensi, entah itu kerugian, entah itu dalam tanda petik itu konflik, ya. Karena kaidahnya di dalam muamalah itu kan al-asl fil muamalah qat'ul munazat. Hukum asal orang mengadakan muamalah itu kan justru menghilangkan perselisihan. Tapi justru di dalam muamalah itu selalu ada ya masalah-masalah perselisihan tadi. Ya kecuali kemudian masing-masing tadi itu berkomitmen, ya. Ketika nanti ada perselisihan kan itu biasanya ada klausul macam-macam lah gitu ya. Nah, adanya klausul yang detail tadi itu justru kalau ada perselisihan ini selesai gitu. Karena memang tujuannya adanya klausul itu untuk menghilangkan munazaat tadi. Nah, itu semuanya tools yang dibutuhkan supaya ketika ada kasus-kasus begitu itu selesai gitu. Nah, tapi ala kulli hal poinnya itu sebenarnya adalah kita juga harus siap mental kalau nanti ada begitu gitu ya. Nah, termasuk juga ada yang nggak cocok dan sebagainya. Ya namanya setan itu kan begitu lihat, wah ini ternyata potensinya bagus, saya bikin sendiri, misalnya gitu ya, pecah kongsi dan sebagainya itu. Ya sudah, nggak usah istilahnya itu jadi soal gitu loh. Karena kalau itu nanti tidak ada kesadaran begitu, itu pasti akan kemana-mana gitu. Dan akhirnya kemudian core-nya tadi itu justru akan jadi masalah. Nah, makanya tadi kan kita sampaikan, ketika i'timadnya Allah, kita itu juga harus siap. Siap kadang-kadang ditinggalkan, siap kadang-kadang gitu loh. Termasuk siap ngadepi kalau ada begitu, ya sudah. Gitu. Jadi ibaratnya begini, ketika kita melakukan sesuatu, kemudian sandaran hati kita itu kepada Allah, terus ya misalnya di tengah jalan terus ada yang mungkin katakanlah ya
Entah itu suudzon, entah itu macam-macam atau mungkin dia ya kita harus siap mental. Itu juga untuk menguji hati kita, betul nggak antum itu melakukan itu semata-mata karena Allah? Betul nggak antum melakukan semata-mata i'timad 'ala Allah tadi itu? Itu ujian-ujian yang nanti kita akan hadapi gitu, ya. Nah, dalam situasi seperti itu, disitulah ujian nanti ketika kita berhasil lalui, maka insya Allah. Apalagi antum kan posisinya mulai itu kan bareng semua. Bareng dalam arti ya semuanya itu rata-rata lah. Kalau kita di pesantren kan lebih gampang karena posisi kiai itu senior ya. Semua itu murid-muridnya kan gampang diatur. Nah, antum ini kan semuanya sama gitu. Nah, potensi seperti itu akan sangat besar. Ya, karena itu ini yang harus disadari. Ketika ada kesadaran seperti itu, lalu kemudian, oh iya tapi kita butuh. Ya nggak apa-apa. Artinya ketika kita butuh ini kita bisa manfaatkan sebagai alat, sebagai usul. Tapi antum juga harus siap mental. Kalau di tengah jalan nanti ada begini. Nah tadi itu i'timad 'ala Allah itu yang akan bisa menyelesaikan itu. Karena goncangan-goncangan tadi ketika sandaran kita betul kepada Allah, kita nggak akan ada masalah. Hatta tinggal sendirian pun nggak ada masalah. Kenapa loh? Kan saya sudah siap. Justru kadang-kadang kita itu sendiri, ya, mungkin ditinggalkan sendiri, tinggal sendirian karena yang lain mungkin sudah. Justru di situ kadang-kadang Allah ingin membuktikan bahwa memang antum betul-betul karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, yang sering kali tidak siap itu kadang-kadang seperti itu. Akibatnya kemudian ya tadi bubar dan sebagainya. Itu yang muncul. Nah, kalau nanti antum betul i'timadnya Allah dan betul-betul antum melakukan ikhlas semata-mata karena Allah, nanti antum akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama. Ya, katanya para ulama itu. Jadi ini tafsir yang bagus sekali di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayiti Syaitan. Ibnul Qayyim itu menjelaskan gini. Wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan. Itu bukan hanya di akhirat. Jadi al-barru bil barri, jadi orang yang taat akan dipasangkan dengan taat. Ya kan? Jadi al-fajiru bil fajiri, nanti orang. Dan di dalam ungkapan yang lain disebutkan arwahu junudun mujannadah. Jadi roh itu nanti akan dipertemukan dengan sesamanya. Gitu. Artinya apa? Ketika antum pada situasi seperti itu, ditinggalkan yang lain, nanti Allah akan datangkan orang-orang yang memang punya kebersihan hati yang sama, punya ini yang sama. Nah, begitu. Itu caranya Allah. Ya, caranya Allah untuk nguji kita. Caranya Allah untuk istilahnya itu betul-betul menjaga. Nah, ini begitu. Makanya nggak usah khawatir kalau kita sudah menyandarkan amal kita semata-mata karena Allah, nggak usah khawatir ditinggalkan, nggak usah khawatir, nggak usah. Sudah, bismillah. Nah, itu kalau tujuannya ke sana, ya. Dan insya Allah kalau seperti itu nanti Allah akan mudahkan, gitu. Ya kan, Allah akan mudahkan ya mulai tadi dengan ketemu orang-orang yang sama, orang-orang yang sama-sama ikhlasnya, orang yang tadi kan kita ada cerita. Kalau orang ikhlas itu gampang diatur, ya kan? Nah, itu ya mungkin gitu.